menurut pemahaman ibu yang berhubungan dengan kecerdasan emosi atau perasaan jiwa. Ketika lu nggak depresi, lu tidak memiliki gangguan mental aja sih. Salah satu hal terpenting dari diri kita yang harus kita jaga dan kita perhatiin baik-baik, karena kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kesehatan yang dipengaruhi oleh sebuah kejadian peristiwa dalam kehidupan seseorang yang berdampak pada perilaku orang tersebut. Kondisi batin atau keadaan jiwa seseorang. Yang aku ketahui tentang mental health itu adalah sebuah tingkatan kesejahteraan psikologis atau TJ-nya gangguan jiwa. Mental health adalah kondisi tingkatan kesejahteraan psikologis seseorang, di mana kondisi mental seseorang ini bisa dalam keadaan sehat atau mengalami beberapa gangguan, seperti gangguan stres, kecemasan, atau depresi. Penting sih, karena kalau kesehatan mental kita bagus, kita tuh bisa menjalani hidup dengan tentram, nggak pusing, nggak stres. Mental health itu sangat penting teman-teman, karena kondisi mental yang baik dapat membuat seseorang menikmati hidupnya. Jadi kesehatan mental itu sangat baik, sangat-sangat penting. Penting banget, karena dapat menjauhkan kita dari hal-hal negatif. Penting banget sih, soalnya sama aja kayak penyakit fisik, penyakit mental tuh juga bisa berdampak gede banget sama manusia. Sangat penting, soalnya kalau misalnya mentalnya terganggu kan mengganggu juga buat kehidupan. Sangat-sangat penting. Penting banget karena punya dampak dan pengaruh yang besar ke kehidupan sehari-hari. Kita nggak akan bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari dengan baik kalau kesehatan mental kita tuh nggak baik. Menurut saya, kita bisa meningkatkan kesadaran akan kepentingan kesehatan mental dengan mengerti bahwa menjaga kesehatan mental baik pada diri sendiri atau orang lain adalah sangat penting. Dari hal tersebut, kita akan semakin memahami dan saling menghargai orang lain dengan segala kekurangan dan masalah yang ada pada setiap orang. Mengedukasi, yaitu kita bertanya kepada ahlinya sehingga kita tidak salah dalam memahami apa itu kesehatan mental. Tentunya adanya inisiator atau wadah yang selain dapat memfasilitasi komunitas mental health atau mental illness di dalamnya, juga menjadi penggerak yang menginspirasi serta lebih peka atau lebih aware terhadap bagaimana sih kita tuh mengelola perasaan yang kurang sehat terhadap diri kita sendiri maupun masyarakat. Kita harus lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita, bahkan kita juga harus lebih peka terhadap diri sendiri. Nah, cara empati dan kita cari tahu dulu nih kesehatan mental tuh apa aja penyebabnya. Buat edukasi ke orang-orang kalau kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Sharing lah, sebisa mungkin sharing bersama ya ke teman-teman atau ke orang-orang terdekat. Lebih dekat kepada Allah, jadi agamanya kita tingkatkan. Cari lingkungan yang sehat gitu untuk mendukung kesehatan mental. Kita tuh harus tahu mana yang bagus untuk mental kita dan mana yang gak bagus untuk mental kita. Mungkin dengan sharing, cerita ke teman-teman, curhat lah ya mungkin. Mungkin dengan berolahraga, istirahat yang cukup, terus dengan mengatakan hal-hal positif ke diri sendiri dan lebih terbuka dengan orang lain itu bisa membuat lebih baik sih. Bisa main sama teman-teman, main sama orang-orang terdekat yang menurut Anda tidak mengganggu mental Anda ketika Anda bersama orang-orang itu. Menurut saya, cara untuk menjaga kesehatan mental itu bisa dilakukan dengan cara mengisi waktu luang dengan melakukan hal-hal yang disukai, membantu orang lain dengan tulus, memelihara pemikiran yang positif, menjaga hubungan baik dengan orang lain, selalu beristirahat dengan cukup, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara rutin, mencari tahu mengenai apa itu kesehatan mental, apa saja gejalanya, dan penyebabnya juga, bagaimana cara memelihara kesehatan mental, dan juga menghubungi pihak profesional seperti psikolog ataupun psikiater jika dirasa itu diperlukan. Mungkin ada beberapa sebagian yang paham dan juga tidak ya, karena orang-orang itu
tidak tahu bagaimana ciri mental illness atau kesehatan mental, terus bagaimana cara menghadapi kesehatan mental itu sendiri, dan juga dampak-dampak lainnya. Indonesia menurut saya belum paham mengenai kesehatan mental. Hanya saja saat ini negara kita dengan penduduk-penduduknya ini sudah ingin mempelajari apa itu kesehatan mental. Jadi saya senang Indonesia saat ini mempelajari dan aware tentang kesehatan. Menurut saya itu masyarakatnya belum paham akan pentingnya kesehatan mental karena masih banyak terjadi kasus-kasus bullying di Indonesia. Masih banyak orang yang belum paham pentingnya kesehatan mental. Mental illness juga di Indonesia tuh masih dianggap hal yang sepele. Belum paham sih, tapi makin kesini udah lumayan ada awareness lah dari beberapa lapisan masyarakat gitu. Pertama, memperbaiki diri kita terlebih dahulu, baru kita mengingatkan orang lain. Menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi pendengar yang baik. Dan yang kedua adalah support system bagi seseorang itulah sangat penting. Support sekecil apapun dari kita untuk orang-orang yang terkena mental illness itu pasti bermakna banget. Coba lebih berempati, bersimpati sama orang-orang. Jangan meledek orang, terus kalau mau bercanda ya seala kadarnya aja. Kontribusi nyata yang bisa kita lakukan, beberapa di antaranya yaitu dengan memaksimalkan media sosial kita. Sharing kita nih tentang apa sih mental health itu, seberapa pentingnya menjaga kesehatan mental kita, dan apa aja sih dampak-dampak yang bisa terjadi ketika kita mengabaikan kesehatan mental kita. Sebetulnya kesehatan mental itu suatu kondisi ideal di mana seseorang itu bisa optimal dari sisi biologis, psikologis, kemudian spiritual, dan seseorang tersebut bisa lebih produktif. Kalau menurut Schneider, seseorang dikatakan sehat mental ketika seseorang tersebut bisa memahami kebutuhannya, bisa mengatasi konflik-konfliknya, bisa hidup harmonis dengan orang lain, dan dia juga bisa bahagia. Seperti itu. Tentu sangat penting kondisi kesehatan mental itu. Kenapa? Karena seketika seseorang sehat mental, maka dia dapat mengatasi berbagai stres dan masalah kehidupan. Kemudian juga mampu bekerja secara produktif, kemudian juga bisa mengenali potensi diri, kemudian juga dia bisa berkontribusi di masyarakat sekitar, gitu ya. Nah, orang yang sehat mental biasanya dia bisa berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungannya, baik diri dan lingkungannya. Nah, yang seperti tadi udah saya sampaikan bahwa orang yang sehat mental itu dia juga seseorang yang memahami kebutuhannya, dia dapat mengatasi konflik gitu, kemudian dia hidup harmonis dengan orang lain, dan juga dia bisa bahagia gitu. Nah, sehingga orang bahagia itu berdasarkan beberapa riset itu akan meningkatkan produktivitas kerja seseorang atau produktivitas secara keseluruhan, sehingga kondisi sehat mental ini sangat penting. Ya, kalau sehat mentalnya tidak terjaga, maka dia juga dalam kondisi ya tidak bahagia, sulit menikmati hidup, kemudian juga kadang-kadang ada yang lebih menyendiri, seperti itu ya. Kemudian juga dia cepat marah, kemudian juga kadang-kadang berespon tidak sesuai gitu, karena kondisinya kan seperti itu. Tadi pertanyaannya bagaimana dapat memiliki mental yang sehat dan mempertahankannya. Kalau menurut saya yang pertama belajar menghargai diri sendiri, gitu ya. Kemudian dari sana kita akan memahami kekurangan kelebihan, kita juga dapat menentukan kebutuhan itu bagaimana gitu ya. Yang kedua adalah tentunya menjaga kesehatan tubuh dan dengan menjalani gaya hidup yang sehat, gitu ya. Kemudian juga menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan, baik dengan keluarga,
Kemudian juga melakukan hal yang baik juga itu bagian dari menjaga kesehatan mental, gitu ya. Kemudian belajar mengatasi dan mengontrol rasa stres dan pikiran. Itu kita harus belajar mengatasi mengontrol rasa stres dan pikiran-pikiran yang nggak berguna. Kemudian lakukan kegiatan yang bisa menenangkan pikiran ketika situasinya nggak nyaman, nggak enak. Mungkin bisa berzikir kalau kita sebagai muslim, melakukan sholat, berdoa, atau bagi agama lain mungkin melakukan yoga, meditasi, seperti itu. Kemudian juga ya menghindari terutama yang alkohol, mungkinnya salah satunya juga dan obat-obatan terlarang. Nah, tapi gini, untuk menghindarinya, ketika memang dirasa kita sudah tidak sanggup berjuang sendiri, kita juga harus mengakui bahwa kita butuh bantuan. Jadi jangan juga sok kuat kalau memang situasinya kita sudah nggak sanggup. Jadi kita butuh bantuan profesional, bisa menghubungi psikolog, bisa juga ke psikiater. Seperti itu barangkali. Oke, agar kita aware dengan kesehatan mental, yang pertama adalah menjaga suasana hati agar tetap ceria dan bahagia. Menurut saya ini yang praktisnya ya. Kenapa? Karena kalau situasinya kita bahagia, situasinya juga kita enjoy, itu juga akan mempengaruhi mood kita pada seharian itu. Jadi apapun masalahnya, ketika hati kita tenang, ceria, kita tuh bisa mengatasinya. Dibalik kalau misalnya kita sudah ruwet, pusing, munculnya marah-marah. Jadi sangat penting menurut saya menjaga suasana hati agar kita tetap bahagia. Itu yang pertama. Kalau yang kedua juga mungkin penting meningkatkan sebuah kesejahteraan kita. Kita juga berkaitan tadi ceria, yang kedua kita juga harus bahagia. Kenapa? Situasi yang bahagia itu akan meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan juga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan. Yang ketiga adalah tentunya mencegah datangnya penyakit. Penyakit itu bisa fisik juga mental. Kan body mind itu kan berhubungan ya, ketika pikiran kita semrawut maka juga ke fisik juga berespon. Ketika kita marah maka kadang-kadang reaksi tubuh tertentu juga muncul, sehingga kita itu perlu menjaga agar terhindar dari baik pikiran-pikiran yang negatif, kemudian juga dari penyakit fisik juga penyakit mental. Itu barangkali.